Pemirsa, Partai Nasdem tetap berkomitmen memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam daftar calon anggota legislatif. Iya, Valen dan juga pemirsa, komitmen itu dilakukan Nasdem di tengah upaya Komisi Pemilihan Umum merevisi peraturan KPU. Syarat keterwakilan perempuan Partai Nasdem telah memenuhi lebih dari 30% dan telah sesuai dengan ketentuan KPU. Partai Nasdem adalah partai yang memperjuangkan hak-hak perempuan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Partai Nasdem juga mengakomodir semua golongan dan kalangan muda menjadi bacalek. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja legislatif di masa yang akan datang. Bisa sedikit berbagi kasih dan mengambil di sana untuk berbagi kasih dan memberikan sedikit dari. Nah pemirsa, salah satu bakal calon legislatif perempuan dari Partai Nasdem adalah seorang musisi yang kita semua pasti mengenali dari kekasan suaranya, Reza Artamevia. Langsung aja kita sapa kalau gitu di hari Minggu ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Reza. Selamat pagi Mbak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Valen dan Jason. Apa kabar? Selamat pagi. Kalau dengar dari suaranya ini nampaknya sangat ceria sekali dan sesemangat Mbak Reza yang mau maju menjadi caleg di pemilu 2024. Tapi pertanyaannya gini, Mbak Reza ini kan biasanya pegang mic di panggung. Terus kenapa tiba-tiba kepikiran untuk pegang mic di kursi DPR? Kira-kira kenapa itu Mbak Reza? Sebenarnya mungkin itu keinginan dari kecil, empati saya yang dari kecil tuh kalau ngelihat orang-orang kecil, orang-orang yang susah lah gitu ya. Ini gimana ya supaya bisa membantu mereka kayak begitu. Jadi memang saya pengen bisa berguna. I wanna do something for lots of people gitu. Not only singing, udah nyanyi memang untuk orang banyak juga, tapi saya pengen bisa lebih bermanfaat lagi. Mungkin sudah saatnya memang. I think it's about the time. Insya Allah gitu. Bismillah. Betul, mudah-mudahan deh kalau gitu. Mbak Reza, pemirsa di rumah, teman-teman kita semua pasti penasaran. Kalau seandainya nanti Mbak Reza Artamevia, seorang Reza terpilih Jason jadi anggota legislatif, amin. Apa yang nantinya akan disuarakan itu Mbak Reza? Apa nih kira-kira Mbak Reza? Apapun itu, satu yang pasti insya Allah amanah gitu ya. Dua itu adalah saya ingin benar-benar bisa mensejahterakan, ikut turut memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, terus hukum dan juga ketidakadilan yang terjadi, yang masih banyak terjadi kayak gitu, terutama di bidang hukum lah, ekonomi dan hukum. Gitu. Ekonomi dan juga bidang hukum yang menjadi concern dan vision Mbak Reza kalau nanti maju begitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika melihat sosok Mbak Reza ini kan tidak hanya sebagai tokoh publik, sebagai artis, sebagai musisi, tapi juga sebagai perempuan, merepresentasi perempuan. Dan ada banyak hal-hal terkait dengan perempuan di Indonesia yang juga masih harus diatasi. Nah, kira-kira apa sih permasalahan perempuan yang kira-kira masih menjadi concern atau menjadi PR dan kira-kira akan dibantu disuarakan oleh Mbak Reza? Saya seperti yang tadi saya juga udah lihat cuplikannya kan, Nasdem banyak memperjuangkan tentang ketidakadilan yang terjadi pada kaum wanita. Saya juga berpikir bahwa saya ingin bisa memperjuangkan kemudahan-kemudahan dalam sektor publik untuk kaum wanita. Contohnya misalnya kalau kita yang paling simpel kan, kalau parkir aja tuh sudah ada tuh yang spesial untuk ladies park kayak seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya ke depannya kita bisa juga dari lembaga-lembaga keuangan dan sebagainya memberikan privilege khusus untuk kaum wanita sehingga bisa memajukan UMKM wanita-wanita di Indonesia. Ibu-ibu rumah tangga bisa tetap berdikari, bisa mandiri, juga bisa berkarya lah, bisa berkarya. Itu salah satunya. Kemudian juga saya juga punya impian bahwa wanita jauh lebih banyak jumlahnya. Saya sampai berpikir bahwa kalau bisa ingin mengusulkan setengah wajib lah gitu untuk kaum wanita ini dari SD atau SMP sudah diberikan, sudah disupport untuk memilih bela diri apa saja yang disuka tapi mengambil gitu. Karena kan supaya menurut saya kalau ada apa-apa di depan itu dengan adanya ilmu bela diri, terserah sukanya panah atau apapun gitu ya. Itu sehingga kita tuh bisa saling support, bisa mandiri. Kalau ada apa-apa justru bisa lebih berguna lagi. Jadi lebih mengangkat sportivitas gitu dibanding dan mengurangi aktivitas gibah gitu jadinya kan. Jadi lebih supaya lebih
kreatif, lebih sportif seperti itu gitu. Jadi saya rasa sudah saatnya lah gitu wanita ini benar-benar bisa lebih berperan aktif dan lebih diberi kesempatan misalnya orang mengambil kredit di sektor perekonomian, lembaga keuangan itu lebih dipermudah. Jadi beda gitu kalau dengan perusahaan atau tapi dengan usaha-usaha kecil, UMKM dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga ketidakadilan yang terjadi di wanita tentu harus diperjuangkan. Oke, Gitu. tapi Dan, kalau sejauh ini Nasdem dari Nasdem pandangan 33% penilaian ya. seorang Mbak Reza, perempuan di Indonesia itu bagaimana sih Mbak Reza kondisinya? Apa yang membanggakan dari kaum perempuan Indonesia? Karena salah satu saya juga perempuan, Jason. Iya. Yang pasti yang saya banggakan dari wanita Indonesia itu satu, karena kita mempunyai adab ketimuran yang tinggi gitu ya. Jadi kita tuh kesantunannya tuh tinggi. Terus udah gitu bagaimanapun dibandingkan negara lainnya menurut saya persatuannya pun lebih tinggi karena tadi kita punya adab yang saling menghargai satu sama lain tuh tinggi itu. Kemudian juga empati satu sama lain tuh dari kaum wanita ini nih benar-benar tinggi juga dari khusus di Indonesia saya lihat peduli. Jadi saya kan juga ikut kegiatan-kegiatan. Baik, semoga dengan adanya kontribusi perempuan seperti Mbak Reza yang ikut berkontestasi nanti ini juga membuktikan ekspresi perempuan. Nah, tapi Mbak Reza kan pastinya ingin menjadi yang pertama untuk dipilih dan menjadi top of mind bagi para pemilihnya ya. Lagu ya, Jason, seperti lagu. Kira-kira mungkin Mbak Reza ingin membagikan sepenggal lagu untuk kita pemirsa SPG on the Weekend. Silakan Mbak Reza. Oh, lagunya apa ya? Oke. Pertama mungkin atau apa? Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Thank you. Keren banget. Keren banget Mbak Reza, suaranya pagi-pagi ya. Pagi-pagi loh. Aduh, di pokoknya layar kaca. Semoga Mbak Reza terus menginspirasi, tetap semangat Mbak Reza dalam menyuarakan visi dan misinya nanti dan tetap selalu semangat pastinya di menjalani aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih Mbak Reza telah bergabung bersama kami.